سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة الشيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد رزاق البنجري وشيخنا محمد فارس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبي شيخ إبراهيم محمد وشيخنا محمد حسن بن وشيخنا عبد الشيخ عبد الطاهر شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, kita telah membahas makna kalimat tasawuf. Dua makna kita bahas, huruf ta dengan huruf sod. Ta itu maknanya taubat, taubat zahir dan taubat batin. Sod, sofa, bersih, suci, suci qalbi, suci hati, dan suci sir daripada ghairullah. Itu sudah kita bahas. Selanjutnya huruf waw dari tasawuf. Wal wawu minal wilayati tatarattabu ala tasfiyati kama qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wal waw, adapun huruf waw diambil daripada lafaz al-wilayah, artinya makam kewalian. Tarattabu ala tasfiyati,
Disebabkan kenapa orang mencapai makam wali, karena dia telah membersihkan hatinya melalui ta dan sod. Ta, taubat zahir, taubat batin. Sod, suci hati, suci sir daripada ghairullah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah. Wali Allah itu ia kekasih Allah. Kekasih Allah disebut dengan wali-wali Allah. Siapakah kekasih Allah itu? Siapakah wali Allah itu? Yaitu yang telah melewati makam tak dan sod. Tak artinya para wali itu senantiasa setiap harinya, setiap waktunya selalu membaca istighfar, baik istighfar taubat zahir maupun taubat batin. Taubat zahir selalu minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota zahir. Taubat batin minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa maksiat batin seperti ujub, riya, sum'ah, takabur, hubbudunya, iri, dengki, jengkel, dan segala macam penyakit batin. Lalu dibersihkan hatinya dari selain Allah. Maka baik itu taubat zahir maupun taubat batin, baca istighfarnya sama. Dizahirkan di mulut dengan membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ini yang paling pendek. Mulut membaca istighfar, hati mengakui akan dosa dan kesalahan, minta ampun kepada Allah, baik kesalahan zahir, maksiat zahir, maksiat batin, rasa kita yang melihat, rasa kita yang mendengar, rasa kita yang berikan, rasa wujud kita ini ada. Terus istighfar, terus minta ampun, rasa ada kekuatan diri, terus minta ampun, merasa lengah lalai dari mengingat Allah, terus minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lazimkan istighfar ini. Bab pikiran Nabi, man laziman istighfar, siapa yang melazimkan, mengistiqamahkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya, dari segala problem masalah yang dihadapinya di alam dunia ini. Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah memberikan ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Dan Allah datangkan rezeki yang kada diduga-duga. Maka paling kada usahakan, istiqomahkan ba'da sholat. Setelah amaliyah-amaliyah yang lain, jangan tinggalkan istighfar paling sedikit 100 kali. Rasanya kada lawas 100 kali itu. Namun kita menggawi dengan hati sungguh-sungguh. Astagfirullahaladzim. Hadirkan dosa di hadapan kita, mohon pengampunan akan dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling 5 menit, paling lawas. Kalau 5 waktu berarti berapa? 500. Istiqomahkan. Maaf jujur ya, takoni pak diri kita masing-masing. Rasulullah yang dijamin oleh Allah sudah, bahkan pemegang kunci surga, memberi syafaat, maksum dari dosa setiap hari tidak kurang dari 100 kali, berarti lebih tuh. Entah berapa ribu itu rahasia Allah, rahasia beliau. Kita dijamin surga kada, Nabi kada, maksiat banyak, dosa betuyung. Berapa kali sehari istighfar?
Coba Bang direnungakan nih, berapa kali kita istighfar sehari? Adalah 100 kali. 100 kali barang sehari, kadang-kadang 5 waktu, sehari 100 barang. Tegawi juga kan? Jawabannya masing-masing. Karena yang sayang lawan diri biar seorang. Istighfar ini pemadam murka Allah. Istighfar ini pembersih dosa. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kalau berdosa. Dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya zahir batin, dia bertobat. Kenapa orang diazab di kubur, dibakar di neraka? Karena dosanya lebih bersih, dosanya di neraka, di kubur. Nah, supaya jangan dibakar di neraka, jangan dibersihi di kubur dengan siksa, maka bersihkan di dunia dengan memperbanyak istighfar. Makin banyak istighfar, makin bagus, makin banyak, makin bagus. Kalau kawan istiqomahkan paling sedikit kita nih buai Pak Ai 500 kali sehari. Waktu tuh banyak aja terbuang, cuma kada dimanfaatkan. Alangkah indahnya minimal standarnya sehari 1000 kali. Bu, tegawi sudah 1000 sehari. Ayo pada jamaah, digunakan apa waktu kita? Tapi ngindai gue menggawi 1000 kali sehari. Tapi nangaran kada tegawi. Padahal apa dah babayar kada tinggal mau ungkap muntong astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kenapa? Inilah panah syaitan yang paling dahsyat, itu adalah panah kaslan, perasaan malas di hati dibuat syaitan untuk beramal, untuk beribadah, untuk beristighfar. Maka tidak ada jalan melainkan dengan kita paksa, dikarasi, dilawan. Kalau enggak bisa, harus dilawan. Para aulia itu bukan gak ada malas, semuanya malas, tapi mereka melawan mujahadah, melawan nafsunya untuk tunduk lawan Allah. Karena ingat bagaimana dahsyatnya neraka, lamanya di kubur, cuma sebentarnya di dunia. Dengan kita maksiat, tapi azabnya kada ketulungan. Maka mengingat itu, maka sungguh-sungguh istighfar. Umur semakin hari semakin berkurang. Dan kayak matahari ini tadi berjalan. Ujung-ujungnya tinggallah. Ini belum, tapi pasti tinggallah setengah lagi. Begitulah umur kita berjalan 2023 katakanlah saatnya berjalan masuk umur kita. Ayo perbanyaklah istighfar agar Allah kasih sayang kepada kita, agar Allah jangan marah dengan kita. Ada nabi taubah, aku nabinya orang yang bertaubat. Nabi sangat cinta kepada orang yang bertobat. Taubat zahir, taubat batin. Setelah dia taubat, kemudian dengan sopak membersihkan hati, membersihkan sir dari selain Allah, daripada pikiran dunia dan segala macam. Dengan apa? Dengan zikrullah. Baik itu zikir lisan maupun zikir hati. Zikir lisan dengan la ilaha illallah, zikir hati dengan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, orang yang demikian, puja Syekhuna Abdul Qadir Jailani, akan mendapatkan makam wilayah kewalian. Siapa wali itu? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu Allah tanamkan
di hati mereka la khaufun alaihim, tidak ada perasaan ketakutan menghadapi apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Walahum yahzanun, kada bersedih dalam menghadapi cobaan, ujian, penderitaan, kesengsaraan. Kenapa? Karena ini pinandu yang mendatangkan cobaan, ujian itu datangnya dari Allah. Dan para wali selalu berbaik sangka kepada Allah dengan segala apa yang digariskan adalah husnuzan billah. Ciri waliullah itu husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Baik sangka selalu kepada Allah, baik sangka kepada hamba Allah. Apapun yang Allah datangkan kepada mereka, nikmat mereka bersyukur. Dapat cobaan mereka bersabar. Ini semuanya dari Allah. Maka setiap yang datang dari Allah pasti baik, walaupun menurut nafsu kita kada nyaman. Maka mereka bergembira dengan apa yang digariskan Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi nak engkau kada katujui, nafsumu kada senang yang menimpa engkau, kalau kada nyaman, kada tenang, kada sampai nafsumu, tapi bagi Allah baik menurut Allah untukmu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Para wali itu kada sedih, kada khawatir, karena hati mereka selalu dalam zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati itu damai, tenang, tentram. Coba aja hati pian gelisah, gundah gulana nih, memikirkan macam-macam aja. Mikirkan keluarga, mikirkan laki nah kayak ini, memikirkan bini nah kayak ini, mikirkan anak nah kayak ini, macam-macam. Ini amun kita kadang membuikakan neraka hidup kita. Apa neraka itu? Gelisah terus, resah terus, sedih terus, sakit hati terus, kadang nyaman terus. Dan ini memang pada syaitan membuat kita ini saban hari kada bersyukur. Lawan nikmat Allah, dan di pikiran kada nyamannya aja. Nikmat Allah banyak, rumah ada, anak ada, istri ada, keluarga ada, makan kawat tapi tetap kada tenang. Nah di pikiran esok, nah kayak apa esok? Apa esok? Paling kita bukan hidup pada hari esok, hidup hari ini. Kebanyakannya orang memikirkan kayak apa masa depan. Itu belum tentu, ada usah nih. Masa depan jangan dipikirin, itu belum tentu terjadi. Dan orang mengenang masa silam. Masa silam sudah hilang. Jadi perjalanan masa lalu 2022 seterusnya, kenikmatan apapun hilang. Lalu hilang. Senyaman apapun, sedamai apapun, sebahagia apapun, senik lezat apapun kehidupan kita masa lalu masih ada lah. Masih ada kada? Hilang. Nah rame ini kesana kesini kusuna hilang. Nah akan datang belum tentu terjadi. Maka hidup kita yang sebenarnya ya hari ini. Nah hadapi yang ini jangan hari ini, jangan dihadapi, jangan esok. Kita kadang-kadang hidup hari ini tapi stres. Pas depan pikiran, pada belum tentu terjadi itu kayak apa depan. Jalani hari ini, nikmati hari ini, syukuri hari ini. Isi waktu dengan amal, dengan ibadah, dengan kebahagiaan. Bahagiakan hidupmu. Orang kadang terpenjara dengan pikiran akan datang. Nah, kayak apa lah, kayak apa lah. Kayak apa anak kau belum ada lagi. Kayak apa bini kau belum mati, kena sedang ambil orang sawah. Aduh, usah dipikirkan. Nah ini yang sering terjadi, kita ini stres. Mikirlah masa depan, kayak apalah. Kaina nikmati yang ada saat ini. Makanya ujar Nabiullah Isya, umurmu itu hanya ada 3 hembusan napas. Hembusan napas masa lalu itu sudah hilang, tak terbalik lagi. Hembusan napas akan datang, belum tentu kau bernapas. Hembusan napas yang saat inilah engkau bernapas, inilah milikmu. Maka untuk memanfaatkan waktu ini untuk ibadah,
untuk zikrullah, isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan nunda amal kaina esok, kaina esok, kaina esok aku berpikir, kaina esok aku bertobat, kaina esok aku sembahyang, kaina esok aku beramal, kaina mati. Jadi hidup kita adalah hari ini, bukan esok, bukan masa lalu. Nikmat, bergembiralah hari ini. Kalau sudah hari ini kita mau makan Allah kadarnya. Apa juga kalau tiwak sapa hari lagi tumbuk mereka. Samuk kah? Dadakan pasang, hampalan anom tuh nah masih anom tuh pakai lombok pulang buai mandang kali kan bagi orang sudah nikmati nang ada nina, jangan kayak esok makna kayak esok hari ayam terus baydatul yaum khairum min darajatil ghadi. Kalau hari ini lebih baik pada ayam tapi esok. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak pada pikiran masa lalu sudah lewat pelajaran. Masa akan datang besok belum tentu. Hidupmu yang ini nikmatilah dengan ibadahmu, dengan taatmu, dengan zikrullahmu, dengan istighfarmu, dengan bahagia. Buat kita bahagia. Inilah kadang orang kadang senang, kadang tentram, kadang bahagia. Selalu dirundung sedih, dirundung kecemasan. Kenapa memikirkan esok? Nikmati hari ini, damaikan hari ini dengan memperbanyak zikrullah, dengan ibadah, bahagiakan hari ini. Besok tuh rahasia Tuhan, tuh abu-abu, tuh gak tahu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah para wali-wali Allah, mereka mensyukuri dengan nikmat Allah, bersabar dengan cobaan dan ujian Allah, dan selalu dalam zikrullah. Dikala hati resah, gelisah, mereka memperbanyak zikrullah, zikir hati Allah, 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 Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu damai. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu, mereka Allah tanamkan ma'rifat, keimanan di hati mereka, keyakinan, gantungan, sandaran hanya kepada Allah. Wadah bergantung, bersandar, tujuan yang dipandang hanya Allah. Wa kanu yattaqun. Mereka taat ibadah, patuh kepada Allah. Segala larangan Allah dijauhi, dan Allah digamisin. Ini wali Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka Allah mendatangkan bagi mereka kegembiraan, hati gembira. Mungkin ekonominya pas-pasan, makan sepiring bertiga, atapnya sudah banyak yang bocor, rumahnya gubuk, tapi hatinya bahagia. Yang dicari itu bukan sugih, bahagia. Banyak orang sugih tapi tidak bahagia, stres. Meminta duit di bank, meminta hutang di sini, stres. Kesannya sugih pada stres. Orang sugih itu nak kada bakal hendak apa-apa. Nah paling nyaman kalau sesugih kita boleh bila bakal hendak. Jadi bila hendak ini ada, itu hendak nafsu karunya. Wali Allah menerima apa yang Allah gariskan, Allah kadarkan kepada mereka. Bahkan bahagialah humul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Gembira di dunianya, bahagia di akhirat. Wa natijatul wilayati ayat takhallaqa bi akhlaqillahi ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Tanda buah dari orang itu wali Allah adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Ai tasifu sifatillahi ta'ala, maksudnya sematkan, mantapkan, isi dalam dirimu sifat-sifat Allah. Allah bersifat, berasma dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Kasih Allah tidak terbatas. Kepada siapa saja Allah kasih sayang. Hatta kepada orang kafir sekalipun Allah memberikan makanan, minuman. Kepada binatang, jin, manusia, semua makhluk yang diciptakannya, dikasihinya, diberinya. Walaupun orang durhaka sekalipun, diberinya macam-macam. Ini sifat Allah. Para nabi, para waliullah punya sifat kasih. Kasih kepada seluruh makhluk Allah. Kasih kepada seluruh makhluk Allah, kada pandang bulu. Dan Ar-Rahim bersifat sayang. Sayang Allah itu khusus ya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kasih hadiahnya di dunia, sayang hadiahnya dunia akhirat. Dikasih belum tentu disayang, disayang pasti dikasih. Nah, maka itu bagus banget kita mengamalkan amalan Ismul A'zam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman yang Maha Pengasih, Ya Rahim yang Maha Penyayang. Minta dikasihi di dunia, disayangi di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di samping itu, maka kita bersifat dengan sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ciri wali Allah itu kasih sayang. Kepada orang ahli maksiat kasih sayang, jangan mencaci maki, didoakannya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Bahkan kepada orang-orang yang menzalimi mereka, yang menyakiti mereka, terbuka lautan ribu maaf. Sebelum orang minta maaf, ia memaafkan. Sebagaimana Rasulullah dilempar dengan batu, dihina, dianiaya, Nabi mendoakan kaumnya menghapus tadi Allah, mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, tunjuki mereka ya Allah. Mereka kada tahu siapa ulun. Adakah mereka tahu siapa ulun? Kalau demikian ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Bayangkan Rasulullah. Nah, jadi sifat wali itu sifat kasih sayang yang bersangatan kepada seluruh makhluk Allah. Kepada orang maksiat sayang, didoakan mudah dia tobat, mudah sadar. Ada yang wali-wali itu Pak Aibuai, nah wali terjun ke lembah maksiat, bukan berbuat maksiat, ke tempat maksiat. Kalau pengen baca sejarah Gusmik Sidin itu, orang banyak memfitnah macam-macam, datang ke tempat-tempat yang itu tuh yang seperti itu, bawa duit Sidin, apa segala, nasihati, nah ini disuruh tobat, dikawinakan Sidin, disuruh tobat, banyak nggak tobat tak sadar. Amun kadang kita siapa aja yang turun, amun nakama segini itu berarti aneh baik sudah. Kemudian orang baik berarti nah di itu dulu lah. Jadi ada juga lah dari umat Rasulullah. Tapi kan semua makamnya beda-beda lah. Ada juga, nah kayak itu ada yang turun, Allah katakan makam walinya turun ke lembah-lembah maksiat, menyadarkan orang ahli maksiat. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atu bagi orang yang ahli maksiat dari umatku. Tanda orang itu memancarkan pancaran nur Nabi, kasih sayang kepada orang maksiat. Makanya ada kalau doa nang dilajari abah guru. Apa itu? Baca aja Ustaz Muhammad. Allahumma
Astaghfirullah li mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun akan diri kita dan orang-orang yang beriman. Maka itu sifat para wali itu mendoakan orang. Makanya ujar Syekh Salman Al-Madani, tidaklah aku diangkat mencapai makam wilayah kewalian, melainkan aku istiqamahkan ba'da salat subuh 4 kali berturut-turut membaca doa ini. Doanya pengen hafal semua itu dan melainkan Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni akan dosanya umat Nabi Muhammad. Siapa itu? Kita nih umat Nabi Muhammad. Nambah doa iya dan kita doakan seluruh umat Rasulullah dosanya diampuni oleh Allah. Jadi termasuk kita nih menisbahkan bertawasul dengan asma Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Kita mendoakan ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Bukan hanya mendoakan saja, maka kita berlapang dada untuk memaafkan orang-orang yang pernah tersalah, terkhilaf lawan kita. Apalagi orang itu datang minta maaf, minta reda, minta halal. Tapi kalau masalah hutang tuh urusan kian masing-masing, kena kontor atau kayak mana dulu aja datang minta maaf lah. Hutang kota-kota banyak keikhlasan. Lain pelan kisahnya toh. Akhirnya orang nambah hutang akan bayar berataan, minta maaf artinya. Tapi tergantung pian pulang kok kalau kalian mengikhlaskan ya. Tapi kalau nggak ada mengikhlaskan kalau apa juga hutang lain cerita. Makanya hati-hati, dosa yang paling berat. Dosa lawan Allah kita minta ampun lawan Allah, Allah ampuni. Tapi dosa lawan makhluk saya minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta ampun, minta reda, minta halal kepada lawan makhluk nanti kita zalimi tadi. Makanya hati-hati, ngontong kok hati-hati. Sambat orang kan mendengar sambat gibah sudah. Kalau minta reda, pahala Rasul kita, berurusan di akhirat. Nah, para wali Allah, Allahumma shalli ala Allahu akbar, di makam-makam mereka. Selain mendoakan Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, maka mereka memberi maaf kepada umat Rasulullah kalau ada khilaf dan salah. Lebih-lebih orang minta maaf. Allahumma arham ummata sayyidina, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, sayangi, kasihani umat Nabi Muhammad. Artinya kita bersifat kasih sayang kepada umat Rasulullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangi orang di bumi, orang di langit akan sayang. Sifat wali itu penyayangan. Sifat wali penyayangan, kasih sayang, pemarasan, pengasihan lawan orang. Sifat sayang itu bukan hanya sayang kepada materi, kasih sayang kalau dia dalam neraka, dinasihatinya dengan baik. Sayang kalau berbuat dosa, dinasihatinya. Sayang itu bukan dengan materi, sayang jangan sampai orang tersebut terjerumus ke dalam api neraka. Itu sifat wali. Apalagi tetangga garing sebelah menyebelahnya, menolonginya, membantu. Bahkan tidak pandang bulu, beda agama pun dia tolongi karena makhluk Allah. Coba lihat, sudah rancak mendengar cerita hadis sahih. Wanita pelacur, nah dengan hanya memberi minuman kepada anjing yang kehausan, dosanya diampuni Allah. Tentunya
sifat kasih sayang. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Nah, kan ada batasnya, kan ada caranya. Nabi Musa pernah mengadu lawan Allah, ya Allah, tolong tutupakan pengmuntung orang-orang nang lambih namanya bertiurun. Terus datuh berdakwah mengajarkan engkau ke jalan engkau ya Allah, kemudian ke jalan engkau. Tapi mereka malah menyembah diulun macam-macam, tutupakan muntungnya ya Allah, jangan menyembah diulun lagi. Ya Allah, hai Musa, jangankan ikan, aku Allah Ta'ala yang menciptakan mereka disembati juga ya Allah Ta'ala. Di padang Allah bisi anak Allah na'udzubillah maha suci Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tapi tetap Allah beri. Allah tetap beri makan orang durhaka. Nangkan Allah tetap diberi makan, diberi minum. Kenapa? Dunia ini enggak ada harganya di hadirat Allah. Walaupun hanya seperti sayap nyamuk, andaikan dunia ini berharga kayak sayap nyamuk, orang kafir kena kau makan, kena kau minum, dan gak harganya dunia ini. Jangan berguna dunia, jangan berugi. Maksiat banyak, dosa batuyuk. Coba lihat Allah. Sembahyang kada, ibadah kada, pakaian yukensa, segala macam loh. Tapi apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Ya ibadi, hai hambaku. Bukan hai orang berdosa, kada. Hai manusia, ya Yohanes, kada. Bahwa Allah panggil, coba luar biasa. Kepada orang yang maksiat Allah memanggilkan apa? Ya ibadi, hai hambaku. Allahu Akbar. Sifat al-Ghafur Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang melampaui batas, yang bertindak dengan dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah luas, meliputi alam semesta, melebihi alam jagat raya ini. Rahmati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, rahmatku meliputi, melebihi segala-galanya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya Allah. Ini sifat Allah, ini akhlaknya Allah. Maha Pengampun, orang bertobat, maksiat, tobat, diampuni, diberi surga lagi ya Allah. Nah, para waliullah ini sifatnya kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, mendoakan kebaikan. Di antara lambang para wali ini sama lambang dengan Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah marham ummata sayyidina Muhammad, Allah mastur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi keaiban umat Nabi Muhammad ya Allah. Kita melihat seseorang itu mulia, agung, lalu kita idolakan. Sebenarnya bukan orang itu mulia, bukan orang itu agung, tidak. Karena Allah menutupin keaibannya, menutupi kekurangannya. Allah nampakkan kemuliaannya. Allah tutupi. Kalau Allah buka, siapa orang itu? Ada harapan, bukan orang. Ini Allah tutup aib kita nih, nah. Allah buka, dikatakan dalam parutnya kayak Pak. Dikatakan muhana ini, nah, pada kerongkongannya, nah, dibuka, ini baca-baca, buka orang. Allah tutup. Makanya ketika orang melihat, memuji kita, menyanjung kita, ingat loh Allah, supang kita dipuji orang, kenapa? Ya, tapi jangan memuji aku, supang aku, jangan, tapi beri main tak? Alhamdulillah, beli kan. Tapi di hati kita main, ya Allah,
Sebenarnya umi orang menghina dan bergelimang dosa, pian lebih tahu ulun, tapi karena kebaikan engkau pian tutup aib ulun, pian nampakkan kebaikan ulun kepada mereka. Karena tutupan kebaikanmu, kau tutup aib ulun, ya Allah. Allah maha menutup aib hambanya. Allah kadang membukakan aib hambanya, kadang dibuka. Salah tobat diampuni Allah. Ya Allah. Nah, kita minta agar Allah menutupi aib umat Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita tahu ada tetangga, sahabat, teman, orang yang punya aib jelek, jangan dibuka aib orang, tutupi. Gak usah mau urusan orang lain. Ini para wali Allah nutupin aib orang lain. Ada orang datang, Pak, tangga orang itu makrifat lawan Allah atau aulia Allah, ada orang bilang, "Garo, si anu kau urai oma gawiannya maksiat terus ini." Nah kata segera, asal juga itu sampai bang tukang gawian itu maksiat siang malam itu berbuat beratmu, lain siapa? Malah umpat yang bati juga, dasar ya tuh puas. Guru, si anak tuh maksiat guru ay. Dia guru. Mungkin masa lalunya kalau jangannya sudah hampir, jangan-jangannya sudah tobat kepada Allah Taala. Kita doakannya mudahnya baik. Jangan jadi waliullah. Nah, jangan mengurusi aib orang lain. Bila perlu kali berdiam aja. Muhammad buru umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah cukupkan umat Nabi Muhammad. Berikan keberkatan, kemuliaan. Dan kita memberikan keapiatan, kecukupan, kemudahan kepada umatnya Rasul. 4 kali berturut-turut dibaca mencapai makam wilayah kewalian. Bukan hanya dibaca, dipraktekkan dalam kehidupan. Inilah amalan para wali-wali. Kasih sayang, pemaaf, pemurah, kada pemalang. Ngaku wali dari pemalang lain. Engken berajut lain. Tapi bukan boros lah. Nah, tetap harus hemat, tapi bisa mengempat pada tempat dan waktunya. Orang wali suka bersedekah, suka berbagi. Fatal basu sifatillahi ba'da khal'is sifati basyariyati kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yantiqu wa bi yamshi. Fatahazzabu mimma siwallahi ta'ala kama qala Allah ta'ala wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Fahasala makamul wawi. Jadi berakhlak dengan akhlak Allah itu, sematkan, tancapkan dalam diri kita sifat-sifat Allah. Nah, kasih sayang, nah, pemaaf, pemurah, dan segalanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita telaah satu hadis Nabi, ini namanya hadis qudsi. Idza ahbabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Ini ada hadis yang lain. Tiadalah seorang hamba kepada Allah mendekat kepadaku dengan
pekerjaan yang kupardukan kepada mereka. Jadi untuk kita hampir kepada Allah tadi, menggawi apa yang dipardukan oleh Allah kepada kita, dan bertambah aku cinta kepadanya dengan menggawi yang disunatkan kepada mereka. Di samping 5 waktu supaya Allah tambah cinta, salat johornya, waktu asar, maghrib, isya, subuh, ditambah lagi sebelum subuh 2 rakaat minimal, sebelum johor 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah johor 2 rakaat 4 rakaat, sebelum asar 2 rakaat 4 rakaat, supaya bertambah cinta. Doa digawi, tahajud digawi, witir digawi, baca salawat, taubat, istighfar, bertambah aku cinta ya Allah Ta'ala. Nah, idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Apabila aku cinta kepada hambaku, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, dan kakinya. Allahu Akbar. Tabi yasma'u, maka dengan aku dia mendengar, dengan aku ia mendengar, dengan aku ia mendengar. Jadi kalau sudah Allah cinta, Allah menjadikan dalam rasa batin si hamba tadi, sir si hamba tadi, inya kawaman dengar nina, maka dirasanya nang ulahnya pendengaran siapa? Allah. Nang mendengarkannya siapa? Allah. Dengan ku ini tajari sifat samaku ya Allah kepada si hamba tadi, maka inya kau mendengar. Tapi samanya Allah itu tetap laisa kamitslihi. Dengan aku inya mendengar. Artinya dengan aku mendengarkan segala macam rahasia-rahasia. Dengan aku inya mendengar. Kalau sudah dengan Allah mendengar, maka telinganya digunakan mendengar yang baik-baik, nasihat, Al-Quran. Hobinya Quran, hobinya zikir, hobinya mendengar salawat, hobinya tentang jalan menuju Allah. Hobi telinganya mendengar yang baik-baik. Itu tandanya. Ada juga tadi kita mendengar kalau telinga, kalau mendengar kisah gibah, semalam tahan cegat telinga. Wabi yubsiru, dengan aku dia melihat, dengan aku dia melihat. Artinya si hamba sadar bahwa inya kau ulahnya kau melihat siapa? Allah. Nama melihat akannya siapa? Allah. Dengan aku inya melihat. Nah kalau orang sudah dengan Allah yang melihat, maka yang dilihatnya yang baik-baik. Suka melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat alam semesta, melihat kebesaran, yang dipandangnya hanya kebesaran Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana ia melihat, menatap, memandang, yang dilihatnya kebesaran Allah. Pandangan matanya, mata zahirnya melihat kebesaran Allah, mata batinnya melihat rahasia kebesaran Allah. Zahir batinnya sama, dan dipandangnya hanya kebesaran Allah. Dan ini kadang merasa akun penglihatan. Ini terjadi sifat basarnya Allah. Wabi yabtishu, wabi yantiqu, wabi yamshi. Dengan inya, dengan akunya kau berkata-kata ya Allah Ta'ala. Ya kita kau hadir, maka dirasakan nama ulah. Kalau ulah muntung ini siapa? Allah. Menyuarakan muntung kita Allah Ta'ala. Terjadi sifat dalamnya Allah Ta'ala. Dengan kuinya berjalan, artinya nama gerak batisnya kau berjalan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan ia akan hambanya. Artinya si hamba sudah merasa la haula wa la quwwata illa billah.
Fatahazzabu mimma siwallahi ta'ala. Maka keluarlah, lepaslah segala sesuatu selain Allah dalam dirinya. Ada lagi. Kama qala Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak telah datang, yang batil telah lenyap. Sebenarnya batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Apa maknanya ini? Mari kita lihat para jamaah. Kita ini diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Unsur jasmani, nah wujud kasar, mulai rambut sampai ujung kaki, anggota tubuh. Tanpa melihat, mendengar, berkata-kata, bernapas, tahu, merasa, bergerak. Para waliullah diarahkan oleh Allah pada jalan yang hak. Hambaku, isyaratnya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak. Yang hak, yang sebenarnya, yang melihat, yang mendengar, itu bukan jasmani, tetapi adalah roh. Berpindahlah kita dari alam jasad ke alam roh. Maka si hamba merasakan yang melihat itu roh, zahir pada mata. Yang mendengar itu roh, zahir pada telinga. Yang berkata-kata itu roh, zahir pada mulut. Yang bernapas itu roh, zahir pada hidung, bernapas. Yang bergerak itu roh, zahir pada anggota tubuh. Yang berkata itu roh, zahir pada hati. Yang tadi itu roh, zahir pada otaknya berpikir. Nah, berarti ini adalah pekerjaan roh. Siapa roh itu? Ujar Nabi, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapaknya sekalian roh, Adam bapaknya sekalian jasad. Maka roh kita dinisbahkan dengan nurnya Rasulullah. Berarti nang melihat, nang mendengar, nang berkata-kata itu nurnya Rasulullah, disebut dengan nama roh. Berarti pindahlah orang dari alam kebendaan kepada alam roh. Roh nah nang berzikir, rohnya nang sembahyang, roh itu nurnya Rasulullah nang berzikir, nur Rasulullah nang melihat, nur Rasulullah yang mendengar, nur Rasulullah yang bertasbih. Ini gawian nurnya Rasulullah. Yaitu roh tadi. Nah, siapa roh itu? Wama, dan Quran disebutkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka menanya kepada engkau wahai Muhammad Rasulullah tentang roh. Kabarkan roh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhan. Artinya, yang menciptakan roh itu Allah dengan kudrat iradah Allah Ta'ala. Nah, menggerakkan roh Pak, Allah juga. Jadi gawian jahilnya gawian roh pada laku af'al Allah Ta'ala. Berarti tinggalanlah si roh tadi, maka nampaklah terjadi sifat Allah Ta'ala. Sifat kudrat iradat Allah yang bertajalli kepada roh. Nah, kenapa kan kudrat iradat Allah roh? Allah dengan kudrat Allah, dengan iradat Allah, jahirlah roh tadi. Roh ini kan nampakkan kenyataan kudrat iradat Allah Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, Allah menjahirkan, menciptakan roh dengan akalnya Allah, dengan kudrat iradanya, jahirlah roh. Roh itu adalah kezahiran, penampakan daripada kudrat iradat Allah. Berarti hilanglah pandangan kepada gawian roh, berarti gawian kudrat, gawian sifatnya Allah yang terjadi kepada hamba tadi. Nah, ini sinilah makam wilayah kewalian. Dalam hadis ini tadi, ia ada kelampaian la qadirun wala muridun wala alimun
wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa itu sifatnya Allah. Berdiri, kada mungkin balapas dari Allah Ta'ala, bergantung kepada zatnya maknawiyah. Siapa yang bersifat kudrat? Allah. Qadirun. Siapa yang berkehendak? Iradat. Siapa? Allah. Muridun. Dan berkehendak zat Allah, dan melihat zat Allah. Maka ketika itu si hamba aulia ini lepas dalam rasa batinnya, dalam pesan sir hatinya, kada lagi hilang saja nampak rahasia kebesaran Allah. Tidak melihat dengan basarnya Allah, mendengar dengan samanya Allah, berkata-kata dengan tajalli kalamnya Allah, tahu dengan ilmunya Allah, berkehendak dengan iradatnya Allah, bergerak dengan kudratnya Allah, hidup dengan tajalli sifat hayatnya Allah. Tapi sifat hayat Allah ada sama, sifat hayat kita ada. Sifat hayat Allah yang laisa kamitslihi, ini majharnya. Ini nak ada nih, nampak majharnya. Ini nak kita syukuri. Nak ada majhar Allah Ta'ala, kejahiran, kenampakan rahasia Allah pada hambanya. Tapi zat Allah dan hakiki tetap laisa kamitslihi. Jadi hilanglah rasa kita dan melihat, hilang rasa gawin, nampak majhar, nampak lakon kudrat iradah Allah yang berlaku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa hasala maqamul wawi. Bila orang telah mencapai sifat ini, waw tadi, berarti telah mencapai makam huruf waw sudah. Ta, sod, waw, dan berakhir fa. Karena kita sambung pada pengajian berikutnya, insya Allah hari Arba. Ini saja dulu kajian kita